Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat umur, kesehatan, dan nikmat yang lainnya, sehingga kita pada pagi hari ini masih dibangunkan dalam tidur kita. Dan sholawat berikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman soleh-soleha di rumah, bertemu lagi dengan Ustadz Budi. Pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan materi baru, yaitu cerita pendek. Namun sebelumnya Ustadz berpesan kepada antum semua bahwa dalam kondisi pada saat sekarang ini, walaupun antum belajar dari rumah, tetap menjaga imun tubuh antum, tetap menjaga iman antum, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Jika antum keluar rumah, tetap menggunakan masker, sering cuci tangan. Jika tidak perlu keluar rumah, tetap berada di dalam rumah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini, penyakit ini segera Allah angkat dan kita bisa beraktivitas kembali di sekolah sebagaimana yang sudah dirindu-rindukan baik oleh ustadz-ustazah maupun oleh teman-teman sekalian. Marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membacakan ta'awuz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita hari ini berkaitan dengan cerita pendek. Harapannya setelah antum mempelajari materi hari ini, di akhir pembelajaran nanti antum dapat menulis terkait dengan cerita pendek. Sebetulnya membuat cerita pendek ini bukan hal yang sulit. Tanpa antum semua sadari, setiap hari antum sudah membuat cerita pendek. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk cerita, dalam bentuk penyampaian pesan yang disampaikan oleh baik ke orang tua, ke teman-teman, ke adik, dan lain sebagainya. Seperti cerita kepada ayah bunda, kepada adik-adik, sebenarnya itu sudah dalam bentuk cerita. Namun, cerita pendek itu pada kesempatan ini akan kita buatkan dalam bentuk tulisan, yaitu tertulis gitu. Artinya sedikit lebih tinggi dari kebiasaan kita bercerita. Kemudian, cerita pendek ini fungsi utamanya sebagai penghibur atau menghibur. Tentunya menghibur yang mengandung unsur pendidikan. Selain unsur pendidikan, ada unsur-unsur lain yang bisa diambil hikmahnya kepada orang-orang yang membaca cerita pendek kita. Cerita pendek adalah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan orang tersebut mengalami konflik, menyelesaikannya, tanpa harus mengubah nasib seseorang tersebut. Untuk membuat satu cerita pendek, kita harus tahu dulu atau mengenal dulu unsur-unsur dalam membuat cerita pendek itu. Ada 6 unsur pembangun dalam pembuatan cerita pendek itu. Yang pertama, ada tema. Yang kedua, ada amanat. Yang ketiga, ada alur. Yang keempat adalah latar. Yang kelima, penokohan. Dan yang keenam adalah sudut pandang. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang akan kita tuliskan dalam cerita tersebut. Tema juga terbagi menjadi 2 bagian yang sering kita dengar, yaitu tema implisit dan tema eksplisit. Sebuah tema dikatakan tema eksplisit apabila tema tersebut tertera jelas di dalam judul. Sedangkan tema implisit adalah temanya tidak terlihat jelas dalam judul. Kemudian yang kedua adalah amanat. Amanat adalah pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah rentetan peristiwa yang dialami oleh orang yang bercerita. Sebenarnya ada beberapa alur dalam cerita.
Namun untuk kita pahami saja dua dulu, yaitu ada alur maju dan juga ada alur mundur. Maksudnya apa? Alur maju di sini adalah rentetan peristiwa yang dialami saat bercerita itu bergerak maju. Mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari itu maju. Atau mulai hari ini, mulai dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai tua. Itu alurnya alur maju. Sedangkan alur mundur, maksudnya di sini adalah mereka menceritakan masa lalunya. Ketika dalam cerita, posisi mereka yang bercerita sudah dewasa, tapi dia menceritakan masa lalunya, masa kecilnya, masa sekolahnya dulu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang juga banyak, tapi kita ambil dua juga. Yang pertama, latar belakang waktu. Yang kedua, latar belakang tempat. Yang kelima adalah penokohan. Di dalam penokohan ini akan digambarkan penokohan dan karakternya. Ada 3 jenis penokohan di sini. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis. Dan yang ketiga adalah tritagonis. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Di sini tokoh yang menggambarkan watak yang baik dan menjadi idola pembaca dan pendengarnya. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini bertentangan dengan tokoh protagonis, yang mana tokoh ini menjadi penentang dalam cerita, berwatak yang kurang baik, pembenci, pemarah, sehingga kurang disukai oleh pembaca atau pendengarnya. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini sebagai penjembatan atau penghubung antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis, yaitu sebagai penengah dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini juga terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, sudut pandang cara aku atau sudut pandang orang pertama, dan yang kedua sudut pandang cara mereka atau sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang cara aku atau sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang yang menggunakan kata aku sebagai tokoh utama dalam cerita. Sedangkan sudut pandang cara mereka atau sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak masuk di dalam cerita, tapi mengetahui alur cerita. Jadi dia di luar cerita. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami bahwa cerita pendek itu adalah cerita yang menggambarkan kisah kehidupan seseorang yang dibangun dengan 6 unsur pembangun di dalamnya, yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Mudah-mudahan antum tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, walaupun kondisinya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan pembelajaran pengantar bagi Ustadz hari ini bisa membuat antum paham terkait dengan pemahaman di dalam buku LKPD yang sudah kita berikan. Silakan antum baca-baca kembali materi yang ada di dalam LKPD. Sudah tuh diisi pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tugas yang antum punya. Selanjutnya, jika ada hal-hal yang tidak antum mengerti atau tidak antum pahami, langsung boleh tanyakan ke WA pribadi Ustadz Budi. Itu aja kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan ibadah bagi kita semua. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.